Pokoknya kita doakan saja semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa nonton lagi di Cinema 21. Oke? Rindu guys. Rindu french fries-nya, mantap. Mimin juga suka banget nih sama french fries-nya. Iya bener sama suara dingdongnya ya. Betul banget. Pengen nonton Mariposa. Iya oke. Kita doakan dia semoga selesai rindunya. Apalagi nih. Kangen mbak-mbaknya. Kangen popcorn asin. Mantap. Ah, merinding nih. Kita semuanya sama-sama rindu ya. Semuanya Sobat 21. Kangen ngantri di WC habis nonton. Oke, buat Sobat 21 yang kemarin ketinggalan Instagram Live ini dari episode 1 sampai episode 12 kemarin, jangan khawatir karena kalian bisa tonton di YouTube-nya Cinema 21. Kalian bisa subscribe sekarang juga untuk nontonin yang udah kita jalanin selama Instagram Live Ngabuburit ini. Oke, kita lihat apakah Anggikanya sudah masuk. Oke, sudah masuk. Anggika, kangen duduk bareng dia. Halo, halo Halo, Anggika, apa halo, kabar? apa Suaraku kabar? jelas nggak? Baik, Suaraku jelas? lancar. Kenapa? Oh jelas, oke. Jelas, jelas, jelas. Jelas. Oke, langsung kita mulai Aku ya. jelas. Oke, ini udah banyak yang nunggu nih. Anggika mungkin boleh Oke. sapa-sapa dulu Sobat 21 semuanya di sini. Tadi udah pada nanya ini. Halo Sobat 21, ini yang Gika Bolsterly mau ngomongin tentang film aku yang bakal tayang nanti, nggak tahu kapan. Namanya Gibah, disutradari oleh Monty Tiwa. Dan ya kita mau ngomong-ngomong tentang gibah. Gibah. Kita mau ngomong-ngomong tentang Boleh? film Gibah ya maksudnya. Halo? Ya, betul. Agak keputus tadi, jadi Oke, lanjut nih Kak Anggika gimana kabarnya? Jelas, jelas jelas, ya? halo. Jelas, jelas ya. Oke nih, Ya. langsung. Aku baik-baik aja. Sekarang aku kayak social distancing di rumah dan ngurangin keluar-keluar dari rumah dan pergi ke tempat-tempat yang rame ya untuk keamanan aku Terus sama keluarga aja selama sih. di rumah aja ngapain aja nih? Udah mati gaya nggak nih kayak, aduh gue bingung lagi ngapain nih gitu. Awal-awalnya aku happy-happy aja kayak minggu pertama kedua itu aku happy-happy aja, aku kayak oh bisa istirahat nih, liburan, baca buku, manjain diri di rumah, quality time sama keluarga. Terus abis minggu ketiga aku yang kayak aduh ngapain ya kak, bosen banget nggak ngerasa produktif, kan biasanya sibuk syuting, pergi ke sini, meeting ke sana. Terus aku yang kayak, duh ngapain ya yang biar bisa produktif. Udah nih, aku udah mulai beli paket kayak buat ngelukis, sama kayak board games, terus sekarang aku buka Wow. bisnis tiramisu, ya untuk beraktivitas biar produktif aja. Jadi nemuin hobi baru apa nih selama di rumah aja nih kalau boleh tahu nih? Yang, oh ternyata gue bisa ini ya. Eh, Masak-masak yang jelas. eh, Masak-masak yang jelas, tapi aku emang dari dulu bisa masak, tapi mulai into baking. Terus menjalanin bisnis Instagram tuh aku baru pertama kali aku ngelakuin terus sendiri, aku yang ngatur semua. Terus aku kayak oh ternyata begini ya, terus lebih fokus sama ngelukis, baca, ya begitu-gitu aja. yang Itu penting yang aku tetap di rumah aja ya. ubah. Betul. Nah misalnya kalau Anggika nih Tetap kalau di nggak ada pandemi ini, kira-kira Anggika sekarang kesibukannya lagi ngapain kah? Lagi promo film kah atau apa? Oh ya. promo juga dong, promo film Giba udah muter-muter karena kita ya harusnya kita tayangnya lebih awal, tapi gara-gara pandemi ini ya kita Benar. Kemarin terpaksa teaser trailernya juga dibuka udah keluar, posternya udah begitu. keluar, itu antusiasnya banyak banget ya. Wow, wah. Ngomong-ngomong soal gibah nih, Iya, tahu banyak nggak? banget yang antusias. Iya, di Cinema 21 ini komennya sampai 11.000 lebih loh posternya loh.
Aku baca-baca kok satu-satu aku Uh, baca-bacain, terus kayak aku happy aja kayak ngeliatin yang kayak ya banget ya komen. itu karena emang kalau ngomongin poster tuh seberapa gibah sih karakter Anggika ini di film sampai kayak wah posternya tuh Bukan karakternya sendiri itu bukan gibah, tapi film gibah ini menunjukkan kalau betul setiap orang itu bisa gibah, mau orang yang jahat mau orang yang baik pun tanpa sengaja betul. juga kita bisa gibah. Dan ada moral of the story juga di dalam film ini mengajarkan ya kita harus berhati-hati kalau mau ngomong karena ada dampaknya juga sama orang lain yang mungkin kita nggak sengaja, ada yang sengaja ada yang nggak sengaja, tapi ada berapa level Wow. kegibahan itu ada levelnya. Dan untungnya di sini ada jadi dengan setan yang bernama Ifrit ini menunjukkan kayak ada beberapa level kegibahan. Satu yang kayak ngomongin orang tapi tidak terlalu berdampak. Dua yang ngomongin orang tapi berdampak. Ketiga yang ngomongin orang Oh, tapi berdampaknya sampai bunuh diri atau membunuh kayak sampai ngebunuh kayak kehidupan maupun dirinya atau orang lain. hmm, Itu ternyata kegibahan yang paling tinggi. tinggi. Jadi ada Ada efek gitu dampaknya. level-levelnya. Jadi bukan cuma sekedar film yang oh yang bergibah-gibah terus ada setannya, enggak. Kayak ini juga ada Moral moral of the value-nya juga story-nya ada juga ya. yang penting dan lumayan serius. Iya, karena aku anggap ini bukan kayak sebuah film Horor biasa yang ya. horor, yang jump scare gimana, ke psychological thriller dan ya emang ada setannya, tapi lebih ke psychological Wah, ini thriller makin juga sih. penasaran nih. Habis diceritain seperti ini nih. Penasaran kan? Udah Betul. ketebak kan dari judulnya kan gibah terus kayak wah ini gue banget sih gibah tapi lebih dalam dari sekedar cuma begitu aja yang kita lihat. Ini juga sambil baca-bacain pertanyaan yang masuk ya, Bang Kak. Oke, ini banyak sobat SS1 yang penasaran juga nih. Oke, Mungkin dari @city_htch, Kak Anggi kan nanti berperan sebagai siapa di film Gibah nih? Bisa dijelaskan perannya seperti apa? Gibahnya udah di level berapa gitu? aku Iya. wah ntar filmnya kebongkar dong. Tapi aku bisa cerita sedikit. Jadi di sini aku berperan sebagai Firly namanya. Dia universitas di sebuah universitas dan dia di bagian punya kayak ekstrakurikuler di redaksi sekolah. Dan kayaknya dia tahun kedua deh, ke tahun kedua university. Terus dia punya kakak namanya Kak Arga yang diperankan sama Feral. Dan Wow, Firly ini ya. tipe orang yang lumayan perfection. Dia lumayan perfectionist karena dia mau berhasil di dalam kehidupan karena bapaknya Firly itu sakit-sakitan, ibunya tidak kerja, jadi ya dia fokus untuk keluarganya dia. Tuh. Jadi yang nomor satu itu kebahagiaan keluarga. Jadi dia mau selesai kuliah cepet-cepet, dia mau dapat nilai yang bagus biar bisa langsung kerja. Pokoknya fokus banget. Dan anaknya bukan yang neko-neko, yang Lurus suka ya berarti ya. pacaran, yang suka terlalu banyak hangout. Enggak juga. Lurus, Hmm. lurus banget dan lurus banget. Dan apa tuh dia juga tinggal di kos-kosan. Tapi itu kayak disuruh sama keluarganya biar dia keluar dari rumah Iya, dikit gitu loh, yang anaknya nggak biar bisa kupu-kupu bergaul, ya. nggak cuma sama orang tua aja gitu. Kayak udah kamu ngekos Gi. Backstory-nya itu. Backstory-nya kayak udah kamu ngekos Gi, kayak biar bisa bergaul sama teman-teman. Nah, dia punya dua teman di tempat kosan Yang itu, diperankan oleh Ulfa sama Dina. Dan teman di kampus Rafa. diperankan sama Arafah Iya. dan Sasha. Terus ya udah kehidupan kita seperti itu. Ini yang Dan paling level ditunggu nih. Apalagi kegibahan anak kos, Firly itu mungkin kuliahan bareng-bareng, baru level level 2. 2, level 2. Dari level 1 ada terus level 2. Oh, level 2. Penasaran kan ya Tapi belum sampai antara level 3. Itu cuma aku cuma bisa bocorin itu. Oke. Terus gimana nih Anggika pertama kali ditawarin sama
Gibah dilihat sutradaranya, wow Monty Tiwa nih, udah kita gak usah diragukan lagi. Apalagi judulnya tuh relate banget ya sama kita semua ya. Gimana tuh pas pertama Iya. kali ditawarin film ini? Pertama pas aku ditawarin judul Gibah, aku kayak, hah, Gibah? Kayak, film apa nih? Kayak kok judulnya agak menarik ya, yang kayak apa ini film komedi kah? Karena kan kalau kita bilang gibah 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 Lucu, gibah, iya. lo gibah ya kayak gitu, kayak lucu-lucuan gitu loh. Terus yang kayak apa ini lucu-lucuan atau film serius? Terus Pamon, untung Iya. aku udah pernah kerja sama Pamon di beberapa film sebelumnya. Kayak Pamon sutradaranya, aku kayak yaudah, gue baca sinopsis, aku ikut. Aku ikut. I trust Pak Monty. Hidupku hidupku dipegang sama Pak Monty, kayak yuk kita datang aja. Aku datang aja, ya udah datang. Terus pas datang, pas dijelasin filmnya seperti apa, terus aku semakin tertarik karena oh ternyata sangat-sangat dalam ya dibikinnya, yang kayak in depth banget dan sesuatu yang sangat beda, nggak cuma yang setan-setanan atau apa, kayak something yang ada story yang sangat relatable sama masyarakat Indonesia zaman sekarang nih. Gibah adalah kita. Gibah adalah kita. Gibah. Dan kita. Nah, ngomong-ngomong syuting, berapa lama nih proses syuting film Gibah sendiri untuk Anggika ini? 17 hari. Oh, berarti ini udah selesai syuting ya semuanya? 17 hari saja. Selesai syuting, alhamdulillah. Walaupun ya lumayan tantangan ya buat kita karena adegannya lumayan berat-berat, banyak efeknya, banyak set-setnya yang lumayan rumit, dan ya karakter building yang lumayan dalam juga ada gitu. Kayak yang jadi setannya aja 2-3 jam untuk makeup aja. Dan aku pun juga sempat ada efek-efeknya. Terus kita syuting di hutan, dan itu kayak berapa hari kayak di hutan doang, dan itu capek. Dan ada satu tempat lagi yang lebih capek itu, tapi aku nggak bisa bocorin karena menurut aku itu lumayan aduh, nggak boleh dibocorin, makin penasaran guys. Oke. Kalau nggak boleh dibocorin, ceritain aja dong selama syuting nih, ada nggak sih kejadian menarik atau kejadian yang menyeramkan yang dialami sama Anggika sendiri di film Gibah? Apalagi kan tadi di hutan-hutan terus nih, atau mungkin di tempat lain gitu. Kan aku banyak adegan sama setannya kan, dan ya yang mau setannya ya beneran, ya nggak mungkin dong kayak nggak diajak ngobrol. Lucunya aku anaknya kayak tipenya jadi nggak penakut ya sama setan atau kayak gimana, jadi mungkin aku nggak terlalu sih, kayak aku lebih takut sama kayak misalnya ular kayak gitu. Aku takut banget sama ular, kayak lumayan fobia lah sama ular. Jadi sama si setan ini aku lumayan akrab. Kalau di ruangan makeup itu sempat ngobrol banyak. Jadi pas adegan serem kadang-kadang aku tuh spontan kayak bukan rivalnya ya, kayak bukan musuhnya ya, tapi kayak temen. Lucu. Jadi kayak pokoknya lucu lah. Aku nggak bisa ngejelasin specifically scene-nya kayak gimana, ntar kayak ngebocorin. Tapi ya malah aku jadi akrab banget sama si setan Ifrit ini, kayak akrab banget sohib. Dan ada adegan juga yang bukan gimana tuh? Kayak gimana ya? Yang lumayan berat itu kayak di sini kan aku perannya itu vegetarian. Dan di dalam kegibahan ini ada kayak step 1 itu halusinasi. Dan halusinasi aku itu karena aku vegetarian, ya peran Firly ini vegetarian, dia nggak makan daging, halusinasi aku itu makan daging. Oh, iya. Dan ada adegan yang lumayan berat sih menurut aku, yang makan daging terus ya harus, sorry kalau jorok, ya harus dimuntahkan. Dan itu ya lumayan berat sih, kayak buat aku, gara-gara kan adegan itu kan nggak cuma sekali, ya, ada berapa kali kan
ini terus itu, dan sampai sekarang itu Iya. aku kalau makan daging yang terlalu agak bau dikit itu langsung naik lagi, Oh, jadi ke bawah, alah. malah ke bawah gitu ya. Terus aku yang kayak sekarang udah nggak bisa, malah ke bawah yang makan daging itu agak aduh gimana gitu, karena baunya itu masih ada di situ. Dan itu ya paling Apa susah nih? sih. Apa? Oh terus aku inget pas kita Eh, shoot, kalau tentang yang serem kan, yang serem, jadi syuting yang di tempat kos aku sih nggak ngalamin ya, aku nggak ngalamin, tapi tapi, Mang Opi Kumis yang ngalamin nih, aku cerita. ah, Jadi di rumah itu ada teman aku, ceritanya itu dia wow. kesurupan nih. Udah nih kita udah syuting adegannya dan segala macam. Terus si anak ini pulang, dia pulang ke rumahnya, dia pulang selesai syuting pulang. Tapi kita masih ada scene yang lain. Terus aku lagi satu scene sama Mang Opi, lagi adegan. Terus Mang Opi dia standby di set di sebelah sana ceritanya. Udah nih kita adegan terus segala macam. Terus dia abis selesai adegan dia kayak, Anggika, itu si teman kamu yang itu yang perannya si ini, dia belum pulang ya? Aku bilang, lah kenapa Mang Opi? Itu tadi dia ngelewat di belakang aku, yang kayak ngelewat di belakang sana. Kayak dia udah terus aku kayak bukannya dia udah berjam-jam udah pulang gitu loh. Terus aku nanya sama yang kayak telkonya, si itu udah pulang kan dari tadi? Loh, udah dari jam 4 atau jam 5 sore, ini kan udah jam 10. Terus aku yang kayak, loh kak, terus Mang Opi yang kayak, takut, dia nggak mau standby di situ sendirian, kayak harus ditemenin. Dan itu nggak sekali dua kali, jadi Oh, itu ada sekali berapa dua kali kali. kayak ngeliat yang cewek, Wow. nggak cuma sekali doang, jadi udah ngeliat cewek itu lagi di toilet, lagi bersihin tangan, terus lagi cuci muka atau apa kayak gitu, tapi ngeliat cewek itu tetap ada. Hal si orang aslinya itu nggak Iya, ada, lagi nggak syuting ya orang aslinya itu ibaratnya. nggak ada. Kayak hari itu nggak syuting atau dia udah pulang atau apa, tapi kayak banyak orang yang suka ngeliat cewek itu. Terus aku yang kayak, oke, serem banget. Jadi kita para pemain itu nggak mau di kamar-kamar masing-masing. Jadi kita ikut bareng satu kamar sama make up, satu kamar sama kostum, kita bareng aja, kita kayak diem gitu, kayak bareng kayak ini. Aku yang kayak, Anggika sama yang lain nggak mau di kamar yang sebelah itu udah kita siapin buat Anggika. Rame-rame. Enggak, kita di sini aja. Oke, oke. Jadi siapakah wanita itu, teman-teman? Ada yang bisa jawab di kolom komentar. Siapakah orang itu? Jadi siapakah orang misterius itu Kenapa? ya? Apa jangan-jangan ada di belakang Anggika loh? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu Ini itu parah siapa. banget. Syutingnya aja udah bikin merinding ya. Apalagi nanti nonton filmnya ya. Oke, kita lanjut baca pertanyaan lagi ya. Oke. Oke. Ya. Apa kesan saat Kak Anggika jadi peran di film Gibah? Mungkin tadi juga banyak yang nanya, ini horornya ngagetin nggak Kak? Atau kayak gimana tadi di kolom komentar aku baca. Kayaknya ya ada beberapa scene yang ngagetin. Jujur aku itu orangnya nggak suka nonton Tapi film nggak pernah aku horor tadi. karena Tadi katanya. Tapi nggak pernah aku, tapi nggak suka nonton film horor. jadi dari dulu aku nggak pernah nonton film Oh. horor karena aku takut, kayak takut kaget-kagetin. Dan aku itu sebenarnya nggak takut Iya. setan, tapi takut dikagetin, kayak aku kagetan orangnya. Jadi di film ini ada beberapa scene yang kaget-kagetan, adalah pasti, nggak mungkin kalau horor nggak ada. Tapi ada scene yang serem gara-gara build up-nya yang serem. Jadi ada build up-nya yang sangat bagus menurut aku, to the point yang menurut aku kalau orang nonton juga bakal ketakutan kalau di dalam situasi itu. Gitu. Tapi kesannya aku aja pas dikasih beberapa clips dari Pak Monty kayak, ini nonton deh, menurut kamu serem nggak? Aku udah kayak, aduh, kayak, Iya. serem. Padahal udah tahu ya kejadiannya ya. Di dalam situ terus kayak, aduh, kok di sini serem. Pas syuting kita ketawa-ketawa, tapi pas jadinya kok serem ya. Terus dia kayak, oke, bagus. Terus aku yang kayak, wah excited nih. Semoga semua orang pas nonton ini pada... Kak, tadi ada yang nanya juga tuh.
horornya level berapa nih kalau gibah sendiri? Nah, kalau tadi kan gibahnya ada levelnya, kalau ini untuk keseluruhan horornya level berapa? 10. Levelnya yang paling tinggi itu berapa? Eh, ya masa aku bilang ini bukan di level yang 10, kayak ini film aku sih, kayak ini level 10, tapi menurut aku film horor gibah itu bukan cuma film yang mengaget-ngagetin aja. Kita juga bisa belajar tentang, di film ini kita bisa belajar sesuatu yang lebih dalam daripada cuma yang setan lewat, terus orang pada Dikagetin. nggak cuma itu doang. Film ini nggak cuma sekedar itu doang. Jadi takut iya, serem iya, tapi kita bisa menikmati plot filmnya juga, kita bisa gitu loh menurut aku. Jadi it's more than just yang kaget sampai capek kaget, itu enggak. Oke, kita tunggu aja nanti ya film Giba di Cinema 21. Sekarang aku mau ngasih tantangan nih Kak. Aku matiin dulu kolom komentarnya. Jadi Kak Anggika kayak Apa? meragain salah satu adegan, entah itu ketakutan, entah itu ceritanya ada jin ibrit di depannya. Kita reka ulang aja salah adegan di salah satu film Gibah atau yang ada di trailer. Oke. Iya, jin ibritnya ibaratnya ada di belakang gitu. Kita matiin dulu kolom komentarnya. Nah, kalau udah siap, aku bilang action ya. Udah siap? Tunggu. Jelasin dulu. Kayak Iya. jadi kayak gimana juga, karena kayak beda Datang. banget di situasi tiba-tiba junior. Kita lagi ngerjain ya. ngerjain tugas di kosan gitu, terus tiba-tiba wah ngerasa ada setan masuk gitu, atau yang Anggika rasain selama syuting di film Gibah gitu. Oke, siap? Nih Sobat 21, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, salah satu scene di film Gibah yang akan langsung diperankan oleh Anggika. Oke. 3, 2, 1, action! Siapa sih di situ? Nggak lucu tahu. Oke, cut! Keren. Nah, Sobat Santion, komentarnya nyalain lagi. Gimana tadi actingnya Asika? Keren banget. Jadi bikin gak sabar. Mungkin bakal jadi lucu karena Happy ya? sekarang suasananya happy, terus tiba-tiba begitu. Jadi mohon maaf. Oh, Tapi efek, iya. dibantu dengan suasana yang lain-lain. Tuh ada yang bilang, gue kira beneran. Dikira beneran. Tuh, kenapa Kak katanya? Tuh, mantap, bagus Kak actingnya Kak. Wih. Mantap Lur, keren Kak actingnya, wah mantap. Oh, ada itu aku ngambil dari salah satu scene kita sih di sekolah. Ya terinspirasi dari sini. Tapi ya setnya bakal beda, dan ya aku harap sih masyarakat Indonesia bakal melihat film horor yang beda. Karena kita mau menunjukkan film horor yang beda. Jangan semoga tidak kelihatan yang kayak film gibah, apa nih gibah gitu. Kayak kita mengeluarkan banyak untuk film ini dan semoga Oke, bisa amin. BTW aku mau bacain lagi nih ya, ini banyak bilang kagetnya natural, actingnya keren, bagus banget. Kukira beneran loh.
Aku juga kaget. Iya. Ketipu ya. Banyak kok scene-scene yang kalian mungkin bakal teriak juga karena kayak di saat itu aku juga teriak yang beneran yang Mewakili kayak Sobat yang kayak 21 nih, tadi kan banyak yang bilang actingnya natural, kaget. Ada nggak sih riset sendiri untuk karakter Anggita di sini di film Giba gitu untuk atau sering nonton ada referensi sering nonton film horor A, B atau C atau gimana? hmm, aku di sini aku agak Ya, Get Out. nonton Get Out sama Shining. The Shining. Oh, di sana. Mm-mm. Kayak aku nonton itu sih, dan untuk karakter sendiri aku coba lebih kayak apa ya, karena aku di sini aku aslinya tuh pecinta daging. Aku suka makan daging, tapi pas di sini aku yang kayak pas waktu reading dan syuting aku coba beneran kalau bisa nggak makan daging, Hmm. kayak biar pas makan daging kan aku dengar kalau orang beberapa lama nggak makan daging, pas makan daging itu agak gimana gitu rasanya, kayak aneh. Jadi pas aku lumayan lama, cukup lama nggak makan daging, terus pas aku makan daging, pas kena daging yang agak bau gitu, wah itu beneran ke bawah juga sih. Dan ya build chemistry sama lawan pemain, uh, mendalami karakter yang punya beban menjaga orang tua, beban harus sukses, beban ya banyak lah bebannya. Jadi anaknya itu agak susah dikit untuk bercanda-canda yang kayak kayak gitu enggak. Pasti Karena IPK-nya 4 orangnya ya lebih kuliahnya ya. gitu, happy-happy aja. IPK-nya 4 nih pasti nih. Jarang bergaul, anaknya lurus aja ya. Iya, iya anaknya yang seperti itu. Pokoknya nilainya straight A's, sangat perfect, yang pokoknya IP-nya yang 4 lah. Terus nggak ada salah-salahnya. Terus dia kayak Wah. calon pemimpin redaksi. Jadi ada beberapa yang iri lah dikit. Terus ada sedikit romance-romansnya juga dong, jangan lupa Ya. sama ya Kak Arga. Nih, terus Kak, tadi ada yang Masa ada sih yang nanya lagi nih. sama tapi gak ada Kak, romance-nya selama dikit. syuting film Giba ada adegan disiksanya nggak atau dilempar sana sini gitu? Serius? Ngomong lagi aku setiap hari disiksa. Aku disiksa Wah. setiap hari. Jadi aku nggak bisa bocorin kenapa atau apa, Hmm. tapi hampir selama 17 hari kita syuting, setengahnya itu uh, aku basah basah kuyup, Wow. dan kita syuting sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi, dan kadang-kadang lumayan dingin kalau diguyur, dan kadang-kadang di hutan terus basah kuyup seharian, itu lumayan kesiksa sih, yang kayak aduh capek terus capek gitu, yang kayak aduh agak secara fisikal agak capek, tapi kayak oke, keep fighting, kayak kita pasti bisa. Tapi secara visual yang kayak pas aku ngeliat ada alasannya kenapa ya harus kayak basah kuyupan gitu. Duh, Tapi aku nggak bisa ini cerita makin karena itu penasaran aku banget ya. bocorin lagi aku aja. Nggak boleh cerita, nggak boleh cerita, makin penasaran. Tapi jadi si Pak Monty Tiwa itu berhasil, nggak cuma aku, tapi hampir setiap pemain itu ada waktunya disiksa. Wah, Disiksa, rata pasti ya, disiksa. rata Nggak cuma semua ya. semuanya pasti disiksa dengan caranya. Karena kegibahan itu kita mendapatkan halusinasi dan diteror sama jin ifrit ini dengan cara-cara kita sendiri, nggak semuanya sama gitu loh. Jadi dengan ketakutan kita sendiri itu yang muncul. Apa yang paling kita takut itu yang muncul gitu loh. Jadi beda-beda, orang, setiap karakter itu siksaannya sendiri. Nah, ngomong-ngomong film Giba ini selain Begitu. Anggika ini tadi kan banyak banget karakter. Ada siapa lagi sih selain Anggika ini di film Giba ini yang meranin? Nama-nama pemerannya, Iya, pemeran nama-nama. karakter. Betul. Selain Anggika ada Feral tadi, ada siapa lagi? Ada aku,
ada Feral, ada Arafa, ada Sasha, ada Josephine Firmstone, terus ada Mbak Asri Welas, um, terus ada Mang Opi Kumis, ada Jiggy Frit, Tak lupa ya. terus ada Mama Papa aku, yang jadi Mama Papa aku, terus ya banyak sih, tapi nggak terlalu banyak pemainnya, Wah, cuma Sobat itu aja. 21 nih. Udah pada nggak sabar nih sepertinya. Kak, kapan tayang? Kak, kapan tayang? Nanti ya, mungkin sekalian juga Kak Anggita ngasih tips-tips buat Sobat 21 untuk tetap di rumah aja nih, biar pandemi ini cepat selesai, biar kita bisa kembali lagi aktivitas normal dan tentunya nonton film Gibah di Cinema 21. Buat sobat-sobat Cinema 21, aku cuma bisa bilang, ayo kita tetap di rumah aja, bantu para teman-teman medis kita yang bekerja keras di luar sana, sama orang-orang yang harus bekerja di luar sana, kita harus kerja keras untuk di rumah aja. Dan saran aku, jangan kita kasih kesempatan untuk sekarang untuk evaluate diri sendiri. Kayak kita evaluate diri sendiri, apalagi sekarang di bulan puasa ya, kita harus evaluate diri sendiri. Kalau bisa jangan bergibah lewat Instagram, lewat media sosial, kayak tolong jangan. Karena untuk mengetik dan mengucap itu sangat gampang. Karena kan sekarang di social media kita ngeliatin tuh semuanya di rumah, kita nggak ada kerjaan, kadang-kadang gabut nggak tahu ngapain. Janganlah lari menggibah orang lewat media sosial atau cara apapun. Kayak sekarang waktunya untuk lebih self reflection, quality time sama keluarga, melakukan hal yang produktif, dan nungguin sampai film gibah tayang di bioskop. Aku ngerasa ketampar nih. Ayo, udah gibahin siapa nih? Jangan bergibah. Pokoknya abis nonton film gibah itu, kalian pasti mikir-mikir banget untuk menggibah lagi. Kayak, aduh nggak usah gibah. Kayak jangan-jangan. Banyak yang komen nih, salam Sobat Gibah, salam Sobat Gibah. Wah, kalian harus nonton Gibah berarti biar kalian tahu. Ini sobat-sobat gibah semua harus nonton film ini. Banyak banget nih yang sobat gibah. Aku tahu nih komunitas sobat gibah itu Ada di mana-mana tanpa mengenal waktu untuk gibah ya. Dan sekarang Iya, kayaknya lagi ngetren untuk ngegibah. Nggak cuma iya kalau zaman dulu benar. kan kita Beli mikirnya sayur, gibah lagi beli doang, sayur ya. gitu. Yang kayak Benar. kuenya satu Berawal merata dari, gitu. tahu nggak? Masa sih? Iya. Enggak. Lama-lama panjang, gibahnya sampai level paling atas. Serem banget ya. Manja. Iya, kita harus sadar apa yang segampang itu, yang kayak lo tahu nggak, lo belum tahu, gini deh gue ceritain. Segampang itu kita mengucapkan sesuatu kadang-kadang bisa ngefek ke orang lain. Nah, satu orang dengar, 2 orang dengar, 3 orang dengar, kena sama orangnya, ngefek ke dianya. Dia juga punya kehidupan, dia juga punya perasaan, dan belum tentu kegibahan kita atau kegibahan yang kita dengar sama orang lain bener. Kebanyakan itu enggak benar atau enggak benar sama sekali. Menjemur kemana-mana ya. Wah, itu parah banget. Nyakitin. Ini pokoknya ditunggu banget nih film Gibah di Cinema 21 ya. Excited. Yes. Ini ngomong-ngomong bioskop nih 21, kita kangen gak sih sama nonton di 21, nonton di XX1 gitu? Selama pandemi ini apa yang paling dikangenin banget dari XX1 gitu? Jadi aku itu sama keluarga punya rutin, kalau aku lagi nggak sibuk syuting, itu setiap hari Sabtu kita pasti pergi makan siang, terus habis itu nonton film di bioskop XX1 sih biasanya yang paling sering, karena di daerah dekat aku tuh banyak XX1, jadi kita suka nonton, ya terus abis selesai nonton ya kayak diskusi tentang filmnya. Aku suka ngomong sama temen, kayak udah nonton film ini enggak, kayak gini-gini. Sekarang yang kayak
ya gimana susah gitu loh, yang kayak di rumah paling streaming aja, tapi ya Betul. beda aja kayak di layar apa tuh, laptop sama layar handphone itu beda sama di layar Apalagi ada besar, soundnya beda ya. feel-nya itu beda, dan Iya. nggak ada sound effects-nya, Ya. kayak nonton film horor di handphone itu nggak seserem nonton film horor di layar besar. Itu kayak di teater itu kayak kerasa banget Bener-bener. suasananya dan Ya, gelap pasti kita kan. kangen banget semuanya nonton di bioskop ya. Betul. Ada lagi nggak terakhir Anggika yang mau disampaikan untuk Sobat 21 semua? Diingatkan kembali, ini film terbaru Anggika, Gibah ini bercerita tentang ini. Sekaligus, kalau udah pandemi ini selesai, wajib nonton Gibah, apalagi buat kita semua nih Sobat Gibah, nonton Gibah rame-rame. Ajak rame-rame, apalagi ini film horor ya. Silakan. Untuk sobat One dan sobat Gibah, pesan dari aku itu cuma stay safe, stay healthy, stay positif di keadaan pandemi seperti ini. Jaga-jagalah, coba untuk jangan gibah, karena mungkin nanti setelah pandemi ini selesai dan kalian nonton gibah, kalian nyesel. Selama kita self isolating, kita bergibah, itu kalian pasti nyesel untuk menggibah, karena film gibah ini akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting buat kalian, that kalau gibah itu bisa ngefek ke orang lain, bisa ngefek ke kalian sendiri, dan itu bukan sesuatu yang dibanggakan dan diharuskan dan diajukan. Kayak just don't gibah, Gibah. itu aja. Karena film ini ya bukan horor yang horor-horor biasa, ini horor yang lumayan baru. Wah, nggak sabar Sobat 21 semuanya. Gibah nih, semoga ini cepat selesai ya, biar kita bisa ramai-ramai nonton Gibah. Sebelum ditutup mungkin Anggika mungkin mau sapa-sapa lagi nih Amin, sebelum amin. tutup nih. Tadi banyak banget nih Kak, sapa aku dong dari Malaysia. Kak, sapa aku nih, ngefans banget. Hai guys. Ini Iya, boleh. aku Boleh dibaca-baca. coba ngeliat nih. Ada Nita dari Hai, fanbase aku nih. hai. Ada Bolsius. Aku ada Halo Windy. Terus Ina Marlina. Banyak sekali Terus tadi. wah banyak banget. Terus ada Dianda Anggriani. Wah, Iya. aku terharu baca-baca kayak gini. Ada Mina yang penasaran sama filmnya. Makasih Mina. Banyak banget. Pokoknya hai semuanya. Tungguin ya film Gibah ntar keluar. Mungkin kita bisa ada interview lagi tentang Gibah. Kita bisa cerita-cerita. Harusnya kayak banyak gitu, semua pemeran itu kayak pada ngumpul gitu sama sutradara kita. Wah, bisa seru banget menceritakan soal Oke, film buat Gibah Sobat ini. 21, mulai sekarang kita untuk tidak bergibah, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Apalagi nanti, betul. Betul. Oh iya betul. Sangat-sangat Nggak boleh, nggak cuma bulan Ramadan. Bulan. Setiap hari kita nggak boleh gibah. Kalau ada yang teman bilang tahu nggak, Iya, karena menurut aku kayak ada tren orang itu gampang banget bikin second account, terus komen sesuatu di ya apa tuh Instagramnya atau media sosialnya orang, segampang itu ngetik yang kayak apa sih sabar, sabar, sombong, sabar, atau yang sabar. yang kayak kan kakak orang begini, kayak gitu, kayak jelek kayak kok kayak gitu, kayak kalau kayak aku senang sama pepatah yang kayak kalau nggak bisa bilang sesuatu yang baik, mendingan nggak usah bilang apapun. Sabar Kak, sabar, sabar. Kayak diam aja. Ini kayak pengalaman nih. Oke, terima kasih banyak Anggika udah nemenin ngabuburit asik sore ini bareng Sobat 21. Cerita-cerita film Gibah juga. Semoga kita bisa cepat ketemu ya di promo film Gibah pastinya bareng Cinema 21. Semoga pokoknya semuanya pada bantuin ya biar kita bisa cepat selesai pandemi Amin. ini. Kita harus kerjasama biar film Gibah ini bisa tayang dan film-film Indonesia yang lainnya juga bisa tayang dan kita bisa balik keluar
dan pergi ke bioskop 21 dan nonton Ketemu sama Jin Ifrit ya? teman sama keluarga dan menikmati Itu yang paling penting. Ketemu tuh sama yang paling sobat penting. Anggika, Jin Ifrit. Sobat Anggika dan Sobat. Sobat Gibah kita combine. Terima kasih banyak. Terima kasih banget sore ini. Kita ketemu lagi ya di lain waktu ya. Sama-sama. Makasih. Iya. Betul, Dan bentar lagi buka puasa. Dah, Selamat buka puasa bentar lagi. Dah. Dadah. Ya. Oke Sobat 21, tadi obrolan yang menarik banget di film terbarunya Anggika, Gibah, yang kita semua relate banget nih. Pastinya udah nggak sabar nanti kalau tayang di Cinema 21. Oke, kita doakan saja semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali lagi beraktivitas normal dan tentunya bisa nonton film kesukaan kalian di Cinema 21. Buat kalian yang baru gabung atau ketinggalan Instagram Live ini, jangan khawatir karena kalian bisa nonton di YouTube-nya Cinema 21. Oke, udah pada subscribe belum? Subscribe, subscribe, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di ngasik selanjutnya. Selamat menyiapkan berbuka puasa dan kita ketemu lagi besok. Oke, semoga lancar puasanya ya semuanya ya. Dadah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.